Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gun Suri. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang 1. E-commerce, 2. Konsep pasar, 3. Manajemen keuangan. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sistem bisnis dan penerapan e-commerce. E-commerce atau perniagaan elektronik merupakan sebuah bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet. Ada 4 komponen yang di dalam sistem e-commerce. Yang pertama ada store marketplace, penjual dan pembeli, kemudian ada payment gateway dan jasa pengiriman. Kemudian ada prosedur bisnis dan penerapan e-commerce. Itu ada yang pertama ada presentasi elektronik, kemudian ada pemesanan secara langsung, dan kemudian otomatis account pelanggan secara aman, kemudian pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online. Kemudian ada struktur e-commerce juga atau infrastrukturnya. Untuk struktur e-commerce, yang pertama ada internet atau infrastrukturnya, ada internet, ada intranet, ada extranet, dan ada aplikasi penunjang seperti SDM atau people atau orang, kemudian ada peraturan atau perundangan publik, kemudian ada pemasaran periklanan, dan lain-lain pendukung, serta kemitraan usaha. Dan di sini saya mengambil contoh dengan bekerja sama dan membuka toko bersama Shopee. Sebelumnya, Shopee itu merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah CA Group yang sebelumnya dikenal sebagai Garena, yang didirikan tahun 2009 oleh Forex LE. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Indonesia, dan ke beberapa negara lainnya. Di sini saya mengambil contoh bahwa saya membuka sebuah toko di Shopee dengan menamakan yaitu Butik Anggun Shop. Butik Anggun Shop merupakan sebuah contoh bisnis pakaian atau fashion di mana penjualnya juga dilakukan melalui e-commerce atau aplikasi online, yaitu bekerjasama dengan sebuah aplikasi belanja yang sangat terkenal yaitu Shopee. Dan tentu sebelum saya bekerja sama dengan Shopee, tentu ada tahapan maupun prosedur bekerja sama dengan Shopee. Pertama, membuat akun Shopee, kedua membuka dan atur toko. Setelah terdaftar, pilih menu jual yang ada di sisi kiri atas. Untuk di smartphone, kita bisa mengakses menu ini dengan klik tab saya yang ada di sisi kanan bawah layar dan klik opsi mulai jual yang ada di sisi kiri atas. Kemudian ada atur alamat toko dan jasa pengiriman. Kemudian ada atur rekening bank untuk pengelolaan keuangannya. Kemudian setelah itu kita mulai berjualan. Dan kemudian ada masuk rincian podruk, dan toko siap berjualan. Saat semuanya terisi, klik simpan dan tampilkan. Ulangi langkah masukkan produk hingga semua produk jualan terunggah di Shopee. Sekarang produk jualan kita sudah bisa dicari dan dilihat oleh semua pengguna Shopee. Kemudian alasan saya untuk bergabung bersama Shopee ini karena Shopee ini memiliki kelebihan. Pertama ada fitur live chat yang yang digunakan untuk penjual berkomunikasi secara langsung kepada konsumennya. Kemudian ada produk bisa di-up gitu. Jadi Shopee menyediakan fitur beriklan bagi para penjual agar produknya bisa muncul pada urutan teratas ketika ada calon pembeli yang mencari produk dengan kata kunci tertentu, tentu produknya akan lebih muncul di atas. Kemudian ada dukungan sistem yang memudahkan dan menguntungkan para penjualnya. Jadi ada panduan-panduan tertentu yang diberikan oleh Shopee. Kemudian ada potensi transaksi yang besar. Data yang didatakan dari event Harbor Shopee tahun 2017 menunjukkan hampir 3 juta barang terjual dan meningkatkan sekitar 6 kali dibandingkan dari tahun 2016. Jadi produk yang paling banyak dijual adalah produk perawatan, kosmetik, dan juga aksesoris. Kemudian untuk pembagian keuntungan berjualan di Shopee itu bahwa berdasarkan keterangan resmi dari Shopee untuk penjualan baru pihak Shopee tidak akan menarik biaya layanan di 100 pesanan pertama. Jadi jika dalam beberapa bulan pertama ada
berjualan hanya mendapatkan 100 pesanan, maka tidak akan dikenakan biaya layanan. Tapi jika transaksi atau penjualan sudah lebih dari 100, maka akan ada biaya layanan atau biaya admin non-star. Dan jika penjualan sudah melebihi dari 100 transaksi, maka pihak Shopee akan mengambil keuntungan atau menarik sebesar 1,6% dari harga asli barang yang dijual. Sederhananya, jika kita berhasil menjual barang seharga 100.000, maka pihak Shopee akan menarik layanan sebesar Rp1.600. Untuk perhitungan lainnya bisa kita cek langsung yang ditampilkan. Dan kemudian untuk pembagian keuntungan dengan jasa pengiriman barang, yaitu keuntungan yang didapatkan dari total ongkir yang dikeluarkan oleh para pembeli pada sistem Shopee sudah dilakukan secara otomatis, dan jika pembayaran dilakukan secara COD atau bayar di tempat, maka uang COD tersebut akan disetor kepada Shopee, lalu Shopee yang akan membagikan keuntungannya. Total ongkir yang didapatkan oleh pihak Shopee akan diberikan keseluruhan pada pihak jasa pengiriman barang. Dan dari total seluruh ongkir yang didapatkan, Shopee juga akan memberikan keuntungan tambahan 8% dari seluruh ongkir per bulannya. Seperti itu. Menurut Kotler atau Armstrong, konsep pasar itu suatu potensial dari suatu produk atau jasa. Ukuran dari pasar itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi. Kemudian, menurut Shimamura, konsep pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan terhadap produk tertentu, memiliki kemampuan dan kemauan untuk membeli produk tersebut, dan memiliki kesempatan untuk memutuskan membeli sebuah produk. Kemudian, menurut Philip, konsep pasar diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen, dan pasar merupakan tempat untuk meletakkan barang-barang untuk dibeli konsumen. Baik, kemudian ada macam-macam customer. Pertama itu ada consumer markets, itu orang-orang yang secara aktual maupun faktual yang melakukan transaksi, atau konsumen yang sudah melakukan pembayaran. Contohnya, seorang yang membeli pakaian dan sudah melakukan pembayaran. Yang kedua ada consumer markets, orang-orang atau konsumen yang belum tentu melakukan transaksi pembelian atas produk. Contohnya, semua konsumen yang ditunjuk produk tetapi belum melakukan transaksi pembelian, yang belum melakukan transaksi. Sedangkan consumer market yang sudah melakukan pembayaran. Kalau consumer markets yang belum melakukan pembayaran. Kemudian ada business markets, merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk, atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Contoh, sebuah perusahaan membuat ban tentu akan membeli karet dari petani besar, dan kemudian setelah jadi mereka akan memasok ban tersebut kepada penjual pabrik perakit kendaraan atau kepada pengecer di pabrik perakit kendaraan, dan ban akan dipasang sehingga dihasilkan produk baru berupa kendaraan. Kemudian ada global markets, merupakan kegiatan ekonomi, yaitu jual beli produk dalam global markets yang dilakukan oleh masyarakat dunia, atau merupakan perkembangan zaman dan pola bisnis masyarakat dunia. Contohnya, Indofood yang sudah mengekspor produk mereka, yaitu Indomie, ke berbagai negara. Kemudian ada non-profit dan governmental markets. Non-profit adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendukung setiap persoalan atau isu yang terjadi dalam masyarakat tanpa mencari keuntungan moneter. Contoh, lembaga perkumpulan asosiasi merupakan organisasi yang berbasis keanggotaan yang didirikan karena identitas umum atau tujuan dari para anggotanya. Kemudian ada yayasan, institut. Kemudian ada governmental markets. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdapat lembaga-lembaga pemerintah, yakni departemen, direktorat, dan instansi lain yang membeli atau menyewa barang-barang untuk membantu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah, contoh PT atau PLN. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan bisnis dan pemasaran. Ada perubahan teknologi. Revolusi digital telah menciptakan atau menghasilkan level produksi yang lebih akurat, komunikasi yang ditargetkan, dan penetapan harga
yang lebih relevan. Dan banyak dari bisnis dewasa ini dilakukan melalui jaringan elektronik, intranet dan extranet dan internet. Kemudian ada globalisasi, yaitu kemajuan teknologi dalam transformasi, pengiriman, dan komunikasi telah lebih memudahkan perusahaan untuk melaksanakan berbagai bentuk transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan pemasaran di negara lain, dan lebih mudah lagi konsumen untuk membeli produk dan jasa dari pemasaran di negara lain, seperti itu. Kemudian ada regulasi. Banyak negara telah meregulasikan industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Kemudian ada privatisasi. Banyak negara telah mengalihkan perusahaan publik mereka ke manajemen dan kepemilikan swasta guna meningkatkan efisiensi, seperti British Airways dan British Telecom di Inggris. Kemudian ada pemberdayaan pelanggan. Pelanggan semakin mengharapkan pelayanan dan mutu yang lebih tinggi dan adanya penyesuaian pesanan atau customization. Mereka semakin lama semakin menuntut waktu dan menginginkan lebih banyak kenyamanan. Kemudian ada kostumisasi. Perusahaan mampu memproduksi barang-barang yang terdiferensiasi secara individual, entah dipesan secara pribadi, melalui telepon, atau online. Dengan cara online, pada hakikatnya, kemampuan konsumen untuk merancang barang mereka sendiri. Kemudian ada intensitas persaingan. Pengusaha pabrik bermerek menghadapi persaingan yang intens dari merek-merek domestik dan asing yang melibatkan meningkatnya kebiasaan promosi dan penyusunan margin laba. Kemudian ada konvergensi industri. Perbatasan industri menjadi kabur pada satu tingkat yang tidak dapat dipercaya ketika perusahaan mengakui bahwa peluang-peluang baru terletak pada persilangan dari dua atau lebih industri. Kemudian ada transformasi eceran. Para pengecer kecil takut pada kekuatan yang sedang bertumbuh dari pengecer raksasa dan pembunuhan kategori. Para pengecer berbasis stok menghadapi persaingan yang tumbuh di pusat-pusat katalog, perusahaan surat langsung, surat kabar, majalah, dan iklan TV. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu keuangan dan kebutuhan bisnis. Pertama, yaitu manajemen keuangan, merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan maupun dalam sebuah bisnis. Kedua, manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan. Kemudian ada manajemen keuangan, merupakan pengelolaan keuangan yang harus direncanakan dan diperhitungkan dengan baik dan benar-benar agar tidak timbul masalah pada akhir. Kemudian ada pembelanjaan. Pembelanjaan adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut. Kemudian ada pembelanjaan merupakan suatu usaha menyangkut bagaimana mendapatkan dana, bagaimana menggunakan dana dan laba perusahaan akan didistribusikan. Kemudian ada pembelanjaan merupakan sebuah kegiatan membeli berbagai produk maupun produk jadi atau mentah yang bertujuan untuk menjalankan anggaran dana. Kemudian ada anggaran bisnis, merupakan rencana aktivitas sistematis pada perusahaan meliputi seluruh biaya serta pendapatan dalam jangka panjang. Kemudian menentukan anggaran bisnis. Setiap karyawan dalam setiap divisi merundingkan hasil koordinasi dan persiapan yang sudah dilakukan, melakukan koordinasi dan penelaahan komponen anggaran belanja yang sudah dibuat, kemudian mengesahkan dan mendistribusikan anggaran secara merata ke seluruh divisi. Kemudian ketiga ada pembelanjaan aktif, itu merupakan upaya untuk menyerahkan dana kepada debitur atau menanamkannya dalam surat-surat berharga secara efisien. Kemudian pembelanjaan aktif juga bagaimana perusahaan mempunyai kelebihan uang untuk diserahkan kepada perusahaan lain yang membutuhkan uang atau untuk ditanamkan dalam perusahaan sendiri. Kemudian modal dan sumber permodalan. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Modal merupakan uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, atau segala sesuatu
yang dapat digunakan. Kemudian ada sumber modal, tabungan, pesangon, kemudian kredit dengan jaminan, KTA, kompetisi bisnis plan, dan angel investor. Kemudian ada sumber modal, modal asing atau luar, modal sendiri, modal jangka pendek seperti kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wholesale. Modal jangka menengah seperti term loan, leasing, dan modal jangka panjang, pinjaman obligasi, pinjaman hipotek, pinjaman sinking fund system. Kemudian ada daya tahan perusahaan. Itu pertama itu ada soliditas. Itu dengan soliditas besarnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan karena mau dan mampu menepati segala kewajibannya. Ada 3 macam soliditas, ada soliditas finansial, ada soliditas komersial, dan ada soliditas moral. Kemudian ada likuiditas, merupakan mencakup kemampuan mempunyai melunasi hutang yang jatuh tempo, menyediakan alat-alat lancar untuk proses produksi, membayar upah, membeli bahan baku, dan menjadi aset, menjadi uang tunai tepat pada waktu tertentu. Kemudian ada solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk dapat membayar semua utang-utang jika saat perusahaan dibubarkan. Kemudian ada rentabilitas, merupakan rentabilitas mencakup 2 hal, yaitu perbandingan antara pendapatan dengan kekayaan yang ada dan pendapatan bersih setelah pajak. Kemudian perbandingan pendapatan perusahaan dengan kekayaan yang dipakai dalam perusahaan, kekayaan sendiri dan kekayaan asing. Kemudian ada credited working hedge, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena kepercayaan. Jika solvabilitas, likuiditas, dan rehabilitas baik, maka credit worthiness hedge-nya juga akan baik. Baiklah, demikian dari presentasi saya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan komen. Dan sebelumnya, terima kasih. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.